Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata Betawi, baik dari daerahnya, keseniannya, ataupun makanan khasnya. Seperti yang kalian ketahui, bahwa suku Betawi adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Tapi, apakah kalian tahu bahwa suku Betawi mendapatkan banyak pengaruh dari suku lain, baik dari bahasa yang digunakan, pakaian adat, dan lain-lainnya. Yuk kita bahas kebudayaan Betawi lebih dalam lagi. Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, dan Ambon, serta suku-suku pendatang seperti Arab, India, Tionghoa, dan Eropa. Jika kalian mendengar kata Betawi, pasti kalian teringat dengan ondel-ondel yang telah menjadi ikon kota Jakarta. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Pakaian adat. Dalam adat Betawi, dikenal beberapa jenis model pakaian adat yang banyak mendapatkan pengaruh dari kebudayaan atau adat lainnya seperti budaya Arab, Cina, dan Melayu. Berbagai pengaruh tersebut dapat dijumpai pada pakaian pengantin dan pakaian keseharian masyarakat Betawi. Rumah khas Betawi. Salah satu rumah adat suku Betawi adalah rumah kebaya yang memiliki atap berbentuk pelana yang dilipat. Tari tradisional. Betawi memiliki cukup tarian tradisional. Tarian Betawi terbentuk dari proses asimilasi berbagai kebudayaan. Tarian Betawi juga mempunyai ciri khas sendiri, yaitu penggunaan suara musik pengiring yang riang serta gerakan-gerakan tari yang dinamis. Berikut ini merupakan jenis tarian Betawi. Yang pertama ada topeng Betawi. Tari topeng Betawi merupakan paduan aspek tari, musik, dan teater. Penggunaan topeng dalam tarian ini didasarkan oleh kepercayaan dahulu masyarakat Betawi bahwa topeng mempunyai kesatuan magis yang dapat menolak bala bahkan menghilangkan rasa duka. Alat musik. Masyarakat Betawi sangat mencintai seni musik. Hal ini dapat dilihat dari keberagaman musik yang berkembang di daerah ini, seperti musik tanjidor, maralis, keroncong, dan gambus. Tanjidor merupakan salah satu musik Betawi yang mendapat pengaruh kuat dari musik Eropa. Tanjidor bisa dikatakan sejenis orkes rakyat Betawi karena selain menggunakan alat-alat berat, alat-alatnya pun dibuat dari barang bekas yang sudah usai. Makanan khas Betawi dipengaruhi oleh budaya Cina, Eropa, dan Arab. Cita rasa gurih dan sedap merupakan ciri khas makanan Betawi. Selanjutnya ada minuman. Yang pertama, bir peletok. Minuman penyegar yang dibuat dari campuran beberapa rempah, yaitu jahe, daun pandan wangi, dan serai. Agar warnanya lebih menarik, orang Betawi biasanya menggunakan tambahan kayu secang yang akan memberikan warna merah bila diseduh dengan air panas. Selanjutnya ada kue atau makanan ringan. Kerak telur merupakan makanan khas Betawi yang sangat terkenal, terutama pada saat acara Pekan Raya Jakarta. Kerak telur hampir mirip dengan martabak, perbedaannya terletak pada isi dan cara membuatnya. Isi kerak telur adalah ketan dan ubi. Cara memasak kerak telur yaitu dengan dipanaskan di atas tungku arang. Itulah beberapa jenis kesenian dan kebudayaan yang berasal dari Betawi, mulai dari seni tarinya, seni musik, seni teater, makanan minuman, pakaian adat, dan lainnya. Oleh karena itu, kita harus bangga terhadap bangsa ini yang memiliki beragam macam budaya dengan ciri khasnya. Selain yang disebutkan tadi, masih ada jenis kebudayaan yang perlu kita ketahui sendiri. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar, monumen ini dibangun dengan tujuan
mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Pendirian Monumen Pancasila Sakti. Dalam sejarah, Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Kisah pemberontakan dituangkan dalam kronologi G30 SPKI yang divisualisasikan secara relief dan diorama yang terdapat pada sejarah Museum Lubang Buaya untuk memberi gambaran bagaimana kejamnya tindakan PKI waktu itu. Pada hakikatnya, tujuan pembangunan Monumen Pancasila Sakti yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur membela negara, bangsa, dan Pancasila hingga titik darah penghabisan mereka, membina semangat Korsa prajurit TNI sebagai monumen peringatan bagi perjuangan nasional Indonesia, sebagai cermin perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia pada dunia internasional. Setiap tahunnya, pada tanggal 1 Oktober, diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan dilakukan dengan melaksanakan upacara kesaktian Pancasila untuk mengenang tragedi nasional yang terjadi akibat pengkhianatan kepada Pancasila. Monumen Pancasila Sakti terletak di Jalan Raya Pondok Gede, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.